بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Alhamdulillah jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak. Kenikmatan yang paling langka di zaman yang penuh dengan fitnah ini, yaitu di antara nikmat yang paling besar adalah nikmat hidayah. Ya. Yang mana kalau kita lihat kabar-kabar berita misalnya, setiap hari semakin kita lihat berita semakin overthinking kita, semakin stres. Kabarnya bikin kita jauh dari tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati ini kalau selalu dikasih sesuatu yang bikin ragu seperti itu, butuh sama yang namanya agama, butuh sama yang namanya siraman rohani, butuh sama yang namanya kembali ke fitrah. Biar sadar nih siapa yang ciptakan kita sampai saat ini. Seringkali kita khawatir gimana masa depan kita, seringkali kita khawatir bagaimana besoknya kita. Tapi selama ini kita hidup di atas keajaiban rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipikir-pikir, wah kayaknya nggak bisa dihitung-hitung. Kalau dari usaha yang kita kerahkan sama hasil yang Allah berikan itu tidak sebanding. Lebih besar hasil yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita. Makanya alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan ibadah. Sudah biar kehidupan dunia berjalan dan kita memperkuat diri kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada malam ini adalah berjudul berhaji di negeri sendiri. Subhanallah, ya, haji ini adalah rukun apa? Islam. Yang keberapa? Yang kelima. Akan tetapi haji ini khusus. Ada syaratnya. Rukun Islam yang lainnya nggak ada syaratnya. Kalau haji ini ada syaratnya. Haji bagi yang mampu. Tapi siapa di antara kita yang nggak mau haji? Amal ibadah, subhanallah. Kalau kita bayangin ya, subhanallah. Kita bayangin aja nih gimana kita berhaji ke Masjidil Haram. Siapa yang nggak rindu sama Zam-Zam? Siapa yang nggak rindu sama Maqam Ibrahim? Siapa yang nggak rindu lihat Ka'bah, Hajar Aswad? Siapa yang gak rindu lihat tenangnya hati kita ketika nanti di Masjidil Haram itu? Siapa yang gak rindu dengar imam-imam Masjidil Haram, subhanallah. Pasti rindu kita. Siapa yang gak pengen lempar jumroh? Semuanya pengen. Semuanya pengen. Bahkan Rasulullah SAW pernah berkata kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, wahai Ibnu Umar, amma khurujuka min baitika ta'ummu baital haram. Adapun perginya engkau wahai Ibnu Umar dari rumahmu menuju Baitul Haram, itu setiap langkah hewan ternakmu, setiap langkahnya, satu langkahnya itu diampuni dosamu dan ditambah rahmatmu, ditulis pahala. Satu langkah itu mengampuni dosa dan ditulis pahala, terus seperti itu. Kalau kita naik pesawat berarti setiap detiknya mungkin. Intinya pahalanya besar. Wa amma wuqufuka bil Arafah. Adapun ketika engkau wukuf di Arafah wahai Ibnu Umar. Fa innallaha yanzilu ila sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia. Ngapain? Yubahi bikumul malaikah. Allah menyebut-nyebut nama kalian di hadapan malaikat, dibangga-banggakan. Apa kata Allah? Innahum ibadi. Mereka semua ini adalah haula'i ibadi. Mereka hamba-hamba.
Mereka datang, mereka cuma mengharap rahmatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarjuna rahmati wa yakhafuna adzabi, dan mereka takut terhadap azabku. Ma'annahum lam yarawni, kata Allah, padahal mereka belum pernah melihatku. Fakaifa idza ra'awni, bagaimana kalau seandainya mereka melihatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala setelah berfirman seperti itu, maka kata Allah, aku ampuni semua dosa-dosa kalian, walaupun dosa kalian itu sebanyak hari-hari yang ada di kehidupan ini. Hari sepanjang kehidupan, dosanya sebanyak itu diampuni. Atau fi kulli qatratin nazalat minas sama, atau dosanya sebanyak setiap tetesan yang turun dari langit, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus lanjutan hadisnya lagi, wa amma ramyukal jimar, adapun ketika engkau lempar jumroh, fa innahu madkhurun laka, maka setiap batu kerikil yang kau lempar itu jadi pahala simpanan nanti di akhirat untukmu. Wa amma halquka ra'sak, adapun ketika engkau bertahallul, ya, dipotong rambutmu, maka setiap bikulli sya'ratin tasqutu hasanah, maka setiap rambut yang jatuh itu dihitung satu pahala. Ya. Fa idza tufta bil bait kharajta min dzunubika ka yaumi waladatka ummuk, dan ketika engkau bertawaf, kalau di hadis ini sepertinya tawaf wada, ya, artinya sudah mau tawaf wada, maka engkau keluar seperti orang yang baru lahir, tidak ada dosa sama sekali. Itu pahala haji. Dan ini sekecil, sekelumit hadis dari banyaknya hadis tentang keutamaan berhaji. Jadi siapa yang nggak mau, ya, yang mau yang pergi ke haji, ya, pergi untuk memakai pakaian ihram misalnya dan sebagainya macam. Makanya antum tahu doanya Nabi Ibrahim itu, waj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim, di surat Ibrahim. Ya Allah, jadikan setiap hati manusia itu pengen pergi ke Mekah, pengen pergi ke Baitul Haram. Siapa di antara kita yang nggak pengen? Tapi subhanallah, para sahabat, ya, berkata Ibnu Rajab rahimahullah, ketika ada suatu ibadah dan qadarullah, para sahabat ini nggak mampu melakukan ibadah itu, apa yang mereka lakukan? Mereka datang ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan ibadah yang semisal dengan ibadah itu. Jadi jangan sampai, ya Rasulullah, ini mereka bisa melakukan ini, kami juga pengen ya Rasulullah, cuman kami tidak mampu. Sama Rasulullah diganti penggantinya. Ya. Makanya di antara bentuk rahmatnya Allah juga, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala karim, maha dermawan. Ada amalan-amalan yang kita nggak semuanya mampu, tapi sama Allah, sama Rasulullah SAW digantikan dengan amalan-amalan yang semisal itu pahalanya. Nah, yang akan kita bahas ini, amalan-amalan yang semisal pahalanya dengan apa? Dengan haji. Amalan yang sangat tinggi itu, amalan yang sangat besar itu. Tapi hati-hati, amalan semisal haji bukan berarti menggugurkan kewajiban haji. Beda lagi. Kan ada begitu, misalnya, kenapa nggak sholat? Ana tahun kemarin udah umroh, sholat di Masjidil Haram, pahalanya berapa? 100.000. Atau di hadis lain 10.000, udah nggak usah sholat. Bukan gitu masalahnya. Bukan berarti pahalanya menggugurkan, beda lagi. Kewajiban tetap ada kalau yang mampu haji. Cuman bagi yang qadarullah tidak bisa, maka bisa mengikuti pahala-pahala ini. Ada beberapa amalan, mungkin kita bahas sekitar 7 saja, ya. Karena qadarullah setelah ini katanya ada sholat jenazah, ya, di Empang, insyaallah. Baik. Yang pertama, nah biasanya antum kalau membahas tentang pahala haji, sholat apa yang biasa dibahas? Ada yang tahu? Bahas sholat syuruk, ya. Nah, kita bahas sholat syuruk dulu. Ada hadis yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla salata subhi fi masjid jamaah, yathbutu fihi hatta yusalliya subhatad duha, kana ka ajri hajin aw mu'tamir
tamman hajjatuhu wa umratuhu. Barang siapa yang sholat subuh, terus berdiam sambil berzikir sampai matahari terbit, lalu ia sholat duha. Nah, kalau di hadis ini sabhatat duha, sholat duha. Tapi kalau di hadis lain, sholat 2 rakaat yang orang fahami sebagai sholat apa? Syuruk. Maka pahalanya seperti pahala haji dan umrah. Ada hadis lain juga yang man shallal ghada fi jama'ah tsumma qa'ad dan sebagainya macamnya, artinya sama. Nah, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama itu berselisih dengan perselisihan yang sangat kuat membahas masalah sholat syuruk ini. Nah, kita bahas yang sisi satu dulu. Orang-orang yang membahas bahwa sholat syuruk itu sunnah. Ya, kita bahas ini dulu. Para ulama yang bilang bahwa sholat syuruk itu sunnah mengatakan bahwa sholat syuruk ini adalah sholat duha di awal waktu. Jadi jangan sampai antum meyakini ada sholat tersendiri namanya sholat syuruk. Itu salah. Karena apa? Karena waktu syuruk. Syuruk itu artinya apa? Terbit matahari. Waktu terbit matahari itu dilarang untuk sholat. Hukumnya haram sholat di waktu terbit matahari. Nah, jadi ini bagi yang mensunnahkan. Mereka berkata bahwa ya sholat, misalnya antum sholat subuh, terus duduk dulu sambil berzikir. Waktu syuruk, tunggu dulu 15 menit. Atau kalau di hadisnya bahasanya qaidu rumhin, setinggi anak panah. Anak panah kalau dilihat dari mata telanjang. Baru sholat duha. Baru sholat duha di awal waktu. Nah, karena dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda tentang matahari terbit. Fa innaha tatlu'u baina qarnaini syaitan, kata Rasul. Bahwa matahari itu terbit di antara 2 tanduk setan. Nah, para ulama berkata maksud dari 2 tanduk setan ini karena pada saat matahari terbit, para penyembah matahari itu sujud ke matahari. Nah, para syaitan itu menghadap di matahari. Jadi mereka di matahari menghadap kepada orang-orang yang sujud. Agar seakan-akan sujudnya kepada syaitan. Lanjutan hadisnya, fa innaha sa'atu salatil kuffar. Matahari terbit itu adalah waktu sholatnya orang-orang kafir. Jadi nggak boleh kita sholat di waktu itu, hukumnya haram. Ada waktu-waktu terlarang untuk sholat. Ya kecuali sholat-sholat yang karena sebab ya. Seperti contoh sholat tahiyatul masjid. Kenapa sholat tahiyatul masjid? Karena masuk masjid, sebab. Atau sholat wudhu. Kenapa sholat wudhu? Ya karena wudhu. Tapi kalau sholat yang berkaitan dengan waktu, atau sholat-sholat mutlak, sholat sunnah, maka nggak boleh di waktu-waktu yang dilarang. Ini pendapat yang membolehkan, atau yang mensunnahkan sholat sunnah. Nah, mereka yang mengatakan sholat sunnah syuruk ini ada, atau sunnah, itu berdalil bahwa hadis-hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Syekh Al-Albani, ada Imam Tirmidzi dan sebagainya macam. Ada banyak yang mensahihkan. Akan tetapi jamaah, wallahu a'lam, yang rajih adalah bahwa salat atau hadis salat syuruk ini yang pahala haji itu semua jalannya dhaif, semua jalannya lemah. Ya. Karena kita, ya para ulama itu sudah meneliti sedetail mungkin. Bahkan anak sempat baca, antum kalau misalnya ada yang pengen neliti hadisnya bisa di Lisanul Mizan, buku Lisanul Mizan. Di situ sedetail mungkin dijelasin. Setiap jalan dari hadis itu lemah. Ada perawi-perawi yang muttaham, yang tertuduh. Makanya orang-orang yang meriwayatkan hadis itu harus thiqah, terpercaya. Seperti contoh kalau hadis ini ya, karena hadis ini kan ada sanad. Sanad itu kayak misalnya ada kebakaran. Dari siapa? Dari si A. A dari siapa? Dari si B, dari si C, dari si D. D ngelihat langsung kebakaran. Nah, orang-orang ini A, B, C, D ini adalah harus orang-orang yang jujur, dapat dipercaya. Yang hafalannya kuat. Jangan-jangan dia lagi misalnya naudzubillah min dzalik lagi misalnya mabok, terus ngelihat api terus ada kebakaran. Nggak bisa. Oh, ini orang tukang mabok, nggak bisa. Atau oh, ini orang hafalannya lemah, nggak bisa diambil riwayatnya. Oh, ini orang misalnya pelaku dosa besar, nggak bisa diambil riwayatnya. Nah, dijelasin di riwayat itu. Ada macam-macam, ada Abul Qasim
Ada Al-Qasim bin Abdurrahman di riwayat satunya. Di riwayat satu lagi ada Abu Bilal dan macam lagi. Anda baca banyak banget. Riwayatnya lemah. Ada riwayat yang sahih di riwayat Muslim, tapi tidak ada sholat 2 rakaat dan nggak ada pahala hajinya. Jadi yang sesuai sama riwayat Muslim yang sahih adalah antum sholat subuh, baru duduk, baru setelah itu zikir, setelah terbit matahari pergi pulang. Seperti itu. Bahkan para ulama di sini menyebutkan bahwa la a'lamu haditsan sahihan fil bab, yang artinya bahwa ana nggak tahu ada hadis sahih, ada berita para sahabat itu setelah subuh duduk, zikir, terus setelah syuruk langsung sholat. Gak pernah ana dengar itu dari para sahabat. Kata para ulama seperti itu. Yang di Sahih Muslim adalah seperti itu. Yajlisun, bahwa sahabat Rasulullah SAW duduk fil musalla sampai matahari tinggi, baru setelah itu mereka yaqumun, thumma yaqumun, mereka pergi. Itu yang Sahih Muslim. Gak ada pahala hajinya. Yang hadis seperti itu. Bahkan diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah bahwa Aisyah radhiyallahu anha hina tartafi'u syams, ketika matahari meninggi, ketika matahari terbit, apa yang dilakukan sama Aisyah? Namat naumatad duha. Aisyah tidur. Dan ini riwayatnya sahih. Jadi pas waktu terbit matahari tidur Aisyah. Seperti itu. Ya. Nah, disebut juga oleh Imam Az-Zahabi di kitab Syiar A'lam Nubala bahwa Auza'i berkata bahwa para salaf itu ketika matahari terbit, mereka tuh langsung buka buku, mereka belajar, bukan sholat 2 rakaat. Begitu, itu yang sahih. Dan kalau nggak salah di sini juga sudah pernah dibahas oleh Ustadz Fauzi hafizahullah tentang masalah ini. Ya, jadi ya sudah nggak ada sholat syuruk. Ya ada sholat duha di awal waktu. Kapan waktunya sholat duha? Dari matahari meninggi setinggi anak panah atau sekitar 15 menit setelah tulu', setelah syuruk, sampai qubailiz zawal, sebelum zawal, sekitar 10 menit sebelum zuhur. Ya. Kapan waktu afdol sholat duha? Iya, kayak sekitar jam 10, jam setengah 11. Ketika waktu duha itu lagi panas-panasnya, kata Rasulullah SAW, salatul awabin hina tarmidul fisal. Salat awabin, yakni salat duha, adalah ketika anak unta itu kakinya kepanasan. Ya, waktu-waktu panas duha itu ya sekitar jam 10, setengah 11. Itu justru yang afdol, bukan di awal waktu. Begitu. Sedangkan para ulama lainnya bilang bahwa enggak, ini hadis tentang keutamaan beramal, walaupun dhaif masih bisa diamalkan. Ya sudah, silahkan kalau mau diamalkan. Cuman kalau meyakini suatu pahala dengan tanpa dasar itu nggak boleh. Ya, bahwa ini pasti ini pahalanya haji, ini pasti itu bahaya. Ya. Akhirnya kebanyakan di antara kita meyakini bahwa ada sholat sendiri namanya sholat syuruk. Itu yang terjadi karena nggak dijelasin. Karena menyepelekan hadis fadlul a'mal. Ya, oh ini hadis tentang keutamaan amalan disepelekan, akhirnya orang salah paham banyak. Seperti itu. Tapi kalau misalnya ada yang berkata, oh saya selama ini sudah melakukan hal itu, artinya saya subuh terus zikir, baru ketika matahari terbit anak tunggu 15 menit sholat 2 rakaat, silahkan, nggak masalah, dapat pahala duha, tapi bukan pahala haji hadis haji sempurna sesuai hadis, karena hadisnya dhaif. Nah, itu yang pertama, tapi dhaif, tidak bisa kita ambil. Nah, kita masuk ke pahala haji yang kedua, yaitu dari hadis, yaitu hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man masya ila salatin maktubah fi jamaah." Barang siapa yang berjalan ke salat wajib yang berjamaah, maka apa? Fahiya kahajjatin, maka pahalanya seperti haji. Wa man masya ila salati tatawwu' fahiya ka umratin nafilatin. Barang siapa yang berjalan untuk sholat sunnah seperti kayak mau sholat duha atau sholat tarawih, ya, maka pahalanya seperti umroh nafilah, umroh sunnah. Nah, ini baru hadisnya sahih, bisa diambil. Selama ini kan ada di antara atau banyak di antara kita yang ke masjid jalan kaki. Tapi beda nggak? Orang yang tahu hadis sama yang nggak tahu hadisnya? Beda.
Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Bedanya antum tahu hadisnya. Selama ini anak jalan ke masjid, pahalanya haji. Jadi ketika antum berjalan, istihdhar, ada perasaan berharap, ya Allah ini jalannya ana di pahala haji, itu baru ada perbedaan sama orang yang nggak tahu hadisnya. Ya, jadi seperti itu. Tapi ada masalah, biasanya kalau ana sampaikan hadis ini, banyak yang bilang, tapi ada masjid yang ana tuh lebih khusyuk di masjid itu, tapi jauh, ana kudu naik motor. Kalau jalan susah. Atau ada masjid, cuman ana nggak bisa jalan, soalnya ana sibuk misalnya. Terkadang ana mepet waktunya harus naik motor. Gimana? Dan masih dapat pahala berjalan haji? Masih dapat? Ya? Gimana coba? Masih dapat? Masih dapat. Dengan, ada dengannya. Dengan apa? Niat. Betul. Innamal a'malu binniyat. Dengan niat. Ada niat yang tulus. Niat shadiqah. Kalau antum naik motor nggak ada niatnya, nggak bisa. Apalagi yang antum cari lebih khusyuk misalnya. Qadarullah kan subhanallah ya. Gimana ya? Karena Al-Quran sudah disepelekan. Terutama di negara tercinta kita. Negara muslim terbanyak. Susah. Misalnya kita mampir ya lagi safar. Terus qadarullah waktu sholat. Terus kita melipir dulu sholat di musola atau di masjid umum. Biasanya itu qadarullah nih. Sering-seringnya nih imamnya bikin gak khusyuk misalnya. Atau masjidnya ada yang gak bikin khusyuk. Ya sudah. Kita bisa cari yang lain, bisa. Makanya kata para ulama, mura'atu dzatil ibadah aula min mura'ati makanil ibadah. Lebih mura'ah itu lebih memperhatikan. Memperhatikan dzatul ibadah. Ibadahnya yang kita perhatikan. Khusyuknya. Itu lebih aula, lebih afdal, lebih utama daripada tempat ibadah itu sendiri. Ya, jadi khusyuk ini lebih cintai sama Allah daripada tempatnya. Karena yang kita cari adalah khusyuknya sholat. Maka ya itu lebih dicintai sama Allah. Nggak mungkin dong kita mendahulukan sesuatu yang Allah cintai, yang lebih Allah cintai, masa kita nggak dapat pahala haji. Intinya dengan niat shadiqah, niat yang tulus. Apalagi yang jalan plus niat yang tulus, double lagi. Ya, luar biasa. Nah, kalau untuk akhwat gimana? Akhwat kan sholatnya di rumah, gimana dapat pahala haji nggak? Kita yang ikhwan, alhamdulillah ke masjid jalan kaki dapat pahala haji dengan istihdharun niyah, ada perasaan di hati kita niat pengen dapat pahala haji. Tapi yang akhwat gimana? Bisa. Jawabannya bisa. Yang pertama dengan niat tadi yang kita sebutkan. Akhwat juga harus niat. Kenapa niat? Karena yang lebih afdal bagi wanita di mana? Di rumah. Lebih afdal bagi wanita itu di rumah. Jadi wanita ini, akhwat ini berkata di hatinya bahwa ana lebih mendahulukan sesuatu yang lebih afdal di hadapan Allah di rumah. Tapi ada niat di situ. Pengen dapat pahala haji, insya Allah dapat pahala haji. Terlebih lagi di zaman sekarang. Wanita kalau ke masjid, walaupun boleh. Makanya kata Rasulullah SAW, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan kalian larang wanita-wanitanya Allah, maksudnya kaum mukminat, pergi ke masjid, nggak boleh dilarang. Cuman di zaman sekarang, beda lagi. Wanita pergi ke masjid ini buat ajang fashion show. Pakai gincuk merah sampai doer mulutnya. Ininya bengep. Allah, naudzubillah. Sampai mungkin kerudung yang dicekek gitu ya, dadanya kelihatan. Itu bikin fitnah. Kalau ada masjid yang begitu nih, takmir masjid misalnya nih, di masjid mana lah, alhamdulillah kalau masjid kita nggak seperti itu. Tapi kalau misalnya ada masjid seperti itu buat peraturan akhwat dilarang, nggak apa-apa. Daripada fitnahnya besar. Bagus-bagusan itu. Sampai silau, kelap-kelip semua dipakai apa yang mereka bawa. Buat ajang pamer. Kalau seperti itu lebih ahsan dilarang. Lebih afdol di rumah dengan niat tadi, niat biar dapat pahala haji. Ya. Terus juga bisa juga dengan cara lain yang akhwat nih, dengan cara menyuruh yang laki-laki di rumah untuk sholat jamaah. Makanya kan kata Rasulullah SAW, man da'a ila huda, barang siapa yang mengajak kepada huda, kepada amal baik ya,
maka falahu ka ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Maka baginya pahala yang melakukannya. Jadi kalau ayo semua ke masjid udah waktu sholat, mereka sholat dapat pahala. Pahala seperti itu. Atau dengan akal-akalan lain lagi, bisa dengan men-share hal itu ya. Untuk share hadisnya. Barang siapa yang berjalan menuju masjid untuk sholat jamaah, maka dapat pahala haji. Antum share. Orang melihat, dilakukan sama mereka, dapat pahala. Semisal itu. Makanya zaman sekarang segampang itu jamaah dapat pahala itu. Baik, itu yang kita hitung yang pertama lah ya, karena yang pertama tadi kan nggak bisa kita amalkan ya, yang sholat syuruk itu. Yang pertama adalah berjalan menuju masjid untuk sholat jamaah. Qadarullah waktunya 10 menit lagi, kita harus ngebut. Yang kedua, pahala yang senilai dengan haji yang kedua adalah menghadiri majelis ilmu di masjid. Karena hadisnya di masjid. Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan dari Abu Umamah, man ghada ilal masjid, barang siapa yang berjalan ke masjid, berangkat ke masjid, la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu. Dia tidak ingin kecuali untuk belajar ilmu kebaikan atau mengajarkannya. Kana lahu ka ajri hajjin taman hajjatuhu. Maka baginya pahala haji yang sempurna pahalanya. Niatnya satu, untuk menuntut ilmu. Maksudnya untuk sholat, setelah itu ada nuntut ilmu di situ, nggak ada niat lain. Ya, misalnya apa? Niat lain datang ke masjid, ada wifi misalnya. Antum nggak tahu ya passwordnya? Jangan tahu. Nanti niatnya beda datang ke masjid ya. Nah, misalnya datang ke masjid karena ada wifi, pengen download aplikasinya, nggak boleh. Niatnya nggak masuk ke sini. Tapi datang ke masjid khusus buat nuntut ilmu, talabul ilm, mengangkat kejahilan di diri kita, atau mengajarkan ilmu, boleh silakan. Maka pahalanya seperti haji. Dan ini mengajarkan ilmu bukan cuma muhadharah, enggak cuma buat ceramah, enggak. Antum misalnya subhanallah dapat hadis ya, dapat ilmu apapun itu, subhanallah nih kalau ana kasih tahu ke saudara ana yang ana cintai karena Allah, dapat pahala ana kalau dia lakukan. Ana sering kayak gitu. Dan subhanallah masih sering ana amalkan, bahkan hal-hal yang mungkin hal itu kecil, seperti kadang-kadang santri, bahkan santri ya, makanya kata Rasulullah SAW bisa jadi orang yang disampaikan itu lebih faqih daripada yang menyampaikan. Ana menyampaikan sesuatu, ada santri ngasih tahu, sunnahnya itu begini. Oh subhanallah, sampai sekarang ana lakukan. Ana masih ingat juga dikasih tahu tentang yang sebelumnya, bahkan ana udah belajar bab itu, bab sholat, tapi masih ada perintilan-perintilan yang nggak kena. Contohnya seperti al-mujafah ya, mujafah itu apa, kalau antum ruku dilebarin sikunya. Nah, itu. Sampai sekarang kalau dilakukan pahalanya ngalir sama yang ngasih tahu. Atau doa setelah sholat duha. Antum tahu? Tahu nggak? Nah, nggak tahu kan. Ada yang ngasih tahu ana. Dan subhanallah sampai sekarang ana amalkan dan pahalanya terus ngalir terus. Belajar setelah itu. Hal-hal seperti itu jangan disepelekan. Antum dapat kebaikan apa? Melihat antum kasih tahu cerita. Dan subhanallah jamaah, itu sifat seperti itu yang harus ditanamkan di diri kita. Karena sifat seperti itu, sifat ingin kebaikan kepada orang lain jamaah, itu sifat yang menghalangi dari azab suatu kaum. Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ada keburukan di nahi mungkar. Ada amar ma'ruf, ada kebaikan di amar ma'ruf, ditunjukkan kebaikan itu kepada orang lain. Di samping dapat pahala ngalir, terus subhanallah, itu insya Allah ilmu gak bakal hilang di diri antum. Karena 90% mengajar itu adalah belajar untuk diri kita sendiri. Ana subhanallah, ana termasuk orang yang sulit menghafal. Gimana cara ana ngafal? Ana padahal belum ngafal. Biasa kalau di ujian pas waktu di kampus, ana ajak teman-teman, ayo sini. Ana tuh belajarnya ketika di kelas. Maksudnya di kelas ini ana berusaha memahami ya, walaupun kadang-kadang tidur gitu ya. Tapi di kelas harus paham. Karena bisa jadi kalau setelah keluar dari kelas, belajarnya beda lagi. Tapi ketika mau ujian, sini, ayo kita belajar bareng. Ana ajarin sampai sekarang nggak lupa. Padahal kalau diinget-inget kapan ana murojaahnya jarang. Tapi karena ngajarin, subhanallah, susah hilangnya. Antum coba kayak gitu. Ya, dengan niat yang ikhlas, karena ingin kebaikan.
Karena nggak sedikit di antara kita ketika ngajarin kebaikan, ada niat lain. Sebagaimana Anda pernah sampaikan di sini, Ibnu Mubarak ya, kisahnya Ibnu Mubarak sama Fudail bin Iyad, janjian di pintu Bani Syaibah di Masjidil Haram. Di Ka'bah, di Mekah. Janjian, udah sampai pintu. Kata Fudail bin Iyad, kita ketemu ini, niat pengen ini kan, pengen anak punya ilmu, terus anak kasih tau ke antum, antum punya ilmu, antum ngasih tau ke anak kan? Oh iya juga ya, berpisah mereka berdua. Nggak jadi ketemu. Kenapa? Takut riya. Mereka takut riya. Karena kalau kita punya sesuatu, ya, misal, orang yang kita kasih tahu itu seakan-akan lebih rendah daripada kita. Nah, di situ diuji hati kita. Jangan sampai merasa lebih tinggi. Sama, siapapun yang berbicara di sini bukan berarti lebih tinggi. Qadarullah aja, anak baru selesai baca buku duluan, misalnya belajar duluan, ya anak kasih tahu. Bisa jadi ada beberapa ilmu yang antum punya, yang anak nggak punya. Nggak ada masalah di situ. Intinya, ketika antum berniat untuk datang ke masjid, untuk menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, maka dapat pahala haji yang sempurna. Subhanallah ya, ini pahala-pahala haji ini semuanya berkaitan dengan masjid yang kita sebutkan. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, wa tahhir baiti lit-taifin, baiti, rumahku. Masjid rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pahala yang ketiga, ini anak cepat aja, yaitu adalah membaca tasbih, tahmid, dan takbir setelah salat. Karena ada riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangin sama orang-orang fakir. Orang fakir bilang ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Telah pergi orang-orang kaya dengan pahala yang banyak. Yatasaddaquna bi fuduli amwalihim wa yahujjun. Mereka bisa berhaji, mereka bisa ngasih nikmat, mereka puasa seperti kita puasa, dan mereka bisa umroh dengan harta-harta mereka, mereka bisa haji, bersedekah. Kita miskin ya Rasulullah, kita nggak bisa apa-apa. Kata Rasulullah SAW, mau nggak aku beritahu kalian suatu amalan yang kalau kalian lakukan ini, kalian akan mengejar orang-orang yang mendahului kalian. Dan orang-orang yang sebelum kalian nggak bisa mengejar kalian. Kecuali kalau mereka mengamalkan amalan yang sama seperti kalian. Para sahabat yang fakir ini bilang, oh, nah ya Rasulullah, kita pengen. Kata Rasulullah, tusabbihun, wa tuhammidun, wa tukabbirun. Kalian bertasbih, subhanallah, kalian bertahmid, alhamdulillah, dan kalian bertakbir. Allahu Akbar. Khalfa kulli salatin. Setiap setelah salat, 33 kali. Nah, jadi pahalanya sama seperti haji. Tadi kan para sahabat bilang, ya Rasul itu mereka berhaji dengan harta mereka. Kami juga pengen. Kata Rasul dikasih tahu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali setiap setelah salat. Ya. Nah, diriwayatkan lagi. Ternyata orang-orang kaya itu mendengar hadis ini. Diamalkan sama mereka. Orang fakir datang lagi ke, ya Rasulullah, mereka mengamalkan hadis ini. Kata Rasulullah SAW, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ya sudah, itu keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapapun yang Ia kehendaki. Makanya dalam hadis ini para ulama itu kan antum pernah dengar pertanyaan, mana yang lebih afdal, orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang sabar? Nah, dari hadis ini yang lebih afdal adalah orang kaya yang bersyukur. Pertama, seperti itu, mereka ya, terutama orang kaya yang bersyukur ini orang kaya yang tahu ilmu, yang tahu ibadah, tahu faqih ya, tahu fikih. Kenapa? Karena orang kaya yang bersyukur itu jarang. Ujian harta itu luar biasa. Fitrahnya luar biasa. Tapi kalau miskin yang sabar, ya mau gimana lagi, udah miskin. Bisanya sabar. Tapi orang kaya ada dua pilihan, bisa mereka kufur nikmat, bisa mereka syukur. Tapi kalau orang miskin nggak bisa. Nah, seperti itu. Maka kata Rasulullah, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Jadi jangan lupakan zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali setiap setelah sholat. Boleh baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah, boleh. Atau subhanallah, subhanallah, 33, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, boleh. Ya, bebas milih. Akan tapi jamaah, zikir ini ibadah yang zahir apa yang batin? Zahir itu yang kelihatan atau yang nggak kelihatan? Yang kelihatan. Contoh ibadah yang batin apa? Yang nggak kelihatan. Puasa kelihatan.
Orang bisa tahu orang puasa. Bisa bibir pecah. Hah? Ya? Ikhlas, betul. Ikhlas, ibadah yang batin. Apalagi? Hah? Sholat, sabar, betul. Tawakal, mahabbah, cinta sama Allah, roja, mengharap, khauf, takut sama Allah. Itu semua batin. Di batin itu di hati maksudnya. Dan pahalanya lebih besar daripada ibadah yang zahir. Para ulama sepakat. Nah, ibadah yang zahir juga harus disertai dengan yang batin. Seperti zikir. Walaupun benar, antum nggak dosa. Misalnya zikir, subhanallah, sambil mikir makanan, sambil mikir ayam bakar, dapat pahala nggak? Dapat pahala. Dapat pahala dari lisannya. Cuman itu zikir yang paling lemah, kata para ulama. Coba kalau zikirnya tuh subhanallah, tasbih. Mana adzan dulu? Adzan dulu ya, udah masuk waktu adzan. Kita lanjutkan. Tadi tentang masalah zikir setelah sholat ya. Bahwa zikir itu adalah amalan zahir. Akan tapi amalan zahir ini tetap harus disertai dengan yang batin, yaitu hati. Ya, ketika kita mengucapkan subhanallah. Subhanallah, tasbih ini artinya tanzih. Tanzih itu menyucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari semua sifat-sifat yang tidak baik, yang buruk, apapun itu. Artinya Allah maha suci, suci dari semua kekurangan. Ya, ditasbih, subhanallah. Baru alhamdulillah. Alhamdu itu beda sama syukur. Kalau syukur, berterima kasih, itu cuman karena kebaikan yang diberikan ke kita. Tapi kalau alhamdu, ini kebaikan yang diberikan kepada kita, ya, ada timbal balik, plus yang memberikannya ini mempunyai sifat yang sempurna, sifat yang baik. Paham ya bedanya? Kalau berterima kasih ya karena seseorang ngasih sesuatu ke kita. Tapi kalau kita alhamdu, ya, memuji, hamdu itu memuji. Bedanya pujian ini adalah orangnya ngasih sesuatu ke kita plus orangnya baik, akhlaknya baik misalnya. Maka dengan alhamdu. Tapi kalau syukur itu cuman karena sesuatu yang dikasih sebagai timbal balik aja. Ya, itu tadi. Yang pertama tasbih itu adalah menyucikan, subhanallah, menyucikan Allah dari semua kekurangan, baru kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini di mana hikmahnya, kenapa kok tasbih dulu, subhanallah baru alhamdulillah, baru tahmid. Kenapa? Yaitu seperti kalau antum cuci baju. Cuci baju baru dikasih minyak wangi dulu kan, bukan minyak wangi baru dicuci dulu. Itu dia. Kita sucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari seluruh kekurangan, baru kita memuji Allah. Baru setelah itu takbir, ta'zim, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi setiap antum mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, antum hadirkan semua nikmat yang antum rasakan. Misalnya alhamdulillah karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan. Alhamdulillah. Anak masih hidup sekarang, alhamdulillah. Masih banyak. Itu kalau misalnya antum pengen zikirnya sempurna pahalanya. Maka dengan tadabbur ya, tadabbur zikir. Baik. Lalu amalan yang keempat adalah berumrah di bulan Ramadan. Ini percepat aja karena waktunya mepet ya. Ada Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini uminya Anas bin Malik ya. Beliau berkata ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dhahaba Abu Talhah wa ibnihi lil hajj wa tarakani. Pergi Abu Talhah ayah angkatnya Anas bin Malik. Kalau ayah kandungnya Anas bin Malik siapa? Malik. Kan Anas bin Malik, ayahnya Malik, tapi diangkat sama Abu Talhah. Ya, diangkat sama Abu Talhah. Bilang Ummu Sulaim, ya Rasulullah, Anas bin Malik dan Abu Talhah meninggalkan anak pergi haji ya Rasulullah. Gimana perasaannya ditinggal haji sama anak dan suami, terus dia tinggal sendiri. Rasulullah SAW berkata, ya Ummu Sulaim, wahai Ummu Sulaim, al-umratu fi Ramadan kahajjatin ma'i. Umrah di bulan Ramadan pahalanya seperti berhaji bersamaku, kata Rasulullah SAW. Bayangin, itu berhaji bareng sama Rasulullah SAW. Umrahnya di mana? Di bulan Ramadan. Ini amalan yang keempat. Lalu amalan yang kelima adalah berbakti kepada kedua orang tua, ya, atau birrul walidain. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ada seseorang datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inni ashtahil jihad walam aqtir alaih. Ana pengen berjihad, pengen berperang di jalan Allah, melawan musuh-musuh Allah, tapi ana nggak mampu. Lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, hal baqiya min walidayka ahadun, apakah
ada di antara dua orang tua kamu yang masih hidup? Dia berkata, ummi, ibuku. Lalu kata Rasulullah SAW, fa'ablillah fi birrihima. Bertakwalah kepada Allah dalam berbakti kepada ummi, kepada ibumu. Fa'idha fa'alta dzalik. Kalau engkau melakukan itu, yakni mengerahkan semuanya karena Allah dalam berbakti kepada ibu, fa'anta hajun wa mu'tamirun wa mujahidun. Engkau seperti orang yang haji, seperti yang umrah, seperti yang berjihad di jalan Allah. Fa'idha radiyat anka ummuka fattaqillah wa birraha. Ketika ummimu itu ridho, nah, syaratnya ummimu ridho. Ya, jadi misalnya berbakti kepadanya dan umminya harus ridho juga sama kita. Bukan berbakti, kalau zaman sekarang kan ya misalnya ngirim duit doang misalnya, tapi nggak pernah datang ke rumah dan sebagainya macamnya, yang kayak gini bisa jadi umminya nggak ridho. Tapi kalau umminya ridho dan anak yang berbakti, maka masuk ke hadis ini. Pahalanya seperti haji, umroh, dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir, jangan lupa juga kita selalu berniat ya, berniat untuk berhaji. Ya karena itu tadi, innamal a'malu binniyat, dan ada di suatu hadis juga ketika Rasulullah SAW dengan para sahabatnya mau berperang, ada orang-orang yang sakit nggak ikut di Madinah. Kata Rasulullah SAW, inna fil madinati man syarakukum fil ajr. Ada di Madinah orang-orang yang sama pahalanya seperti kalian, tapi habasahumul marad, mereka terhalang oleh penyakit. Jadi karena qadarullah nggak bisa dengan niat yang jujur, benar-benar pengen, maka dapat pahala sempurna. Sama seperti hadis man mata walam yaghzu mata maitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati sebelum berperang dan ia belum pernah berperang, maka matinya dalam keadaan mati jahiliyah. Gimana? Kita nggak ada perang di zaman kita. Niat, maksudnya niat untuk berperang menjaga agama Islam dari musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada niat di situ, maka antum terbebas dari hadis itu. Karena siapa yang mati nggak ada niat buat berperang menjaga agama Allah, nih matinya dalam keadaan jahiliyah. Artinya nggak dalam keadaan Islam. Na'udzubillah min dzalik. Baik, barakallahu fikum. Karena waktunya sudah habis, semoga bermanfaat dan dapat diamalkan. Dan semua hadis-hadis yang Anda sebutkan ini butuh cuma satu. Butuh istihdor. Istihdor itu menghadirkan pahala itu di diri kita. Jadi antum jalan ke masjid ada istihdor nggak pahala di situ? Antum zikir ada istihdor nggak? Antum birrul walidain ada istihdor nggak? Dan sebagainya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.